Assalamualaikum teman-teman. Salam sejahtera dan juga selamat siang ataupun menjelang sore. Di sini saya Rekanita Ulfa. Di sini saya akan berbagi ilmu karena di sini saya tahapnya juga masih belajar. Jadi apabila nanti ada kesalahan atau kurang tepat yang saya sampaikan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya ingin bersharing-sharing tentang apa sih yang dinamakan kepemimpinan dan bagaimana sih konsep dasar dari kepemimpinan. Baik teman-teman, mari kita sharing tentang konsep dasar kepemimpinan. Sebenarnya tanpa dijelaskan, kita sudah sering mendengar ataupun mengetahui apa sih yang dinamakan kepemimpinan. Karena secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai entah itu kepala desa, kepala rumah tangga, ataupun ketua remas, ataupun komunitas-komunitas yang menjadi kepala itu secara tidak langsung disebut seorang pemimpin. Seperti itu. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu proses di mana seseorang itu mampu mempengaruhi sekelompok orang ataupun individu untuk melakukan tujuan dengan sukarela dan itu ditujukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itulah yang dinamakan konsep dari kepemimpinan ataupun istilah dari kepemimpinan itu sendiri. Nah, kalau kepemimpinan tadi itu adalah suatu proses untuk mempengaruhi seseorang, proses kemampuan seseorang dalam mempengaruhi seseorang itu kan yang dinamakan kepemimpinan. Beda lagi dengan yang namanya pemimpin. Kalau pemimpin itu adalah suatu penentu kebijakan seseorang dan yang mempunyai tingkatan tertinggi dalam suatu organisasi maupun komunitas. Contohnya di kepala desa, mereka disebut pemimpin karena kepala desa adalah jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Seperti itu. Sama juga di keluarga. Seorang ayah itu biasa disebut sebagai pemimpin. Karena apa? Seorang ayah adalah yang menjadi kepala keluarga atau memimpin bagaimana tentang urusan keluarga itu berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Jadi beda ya teman-teman antara kepemimpinan ataupun pemimpin. Akan tetapi kepemimpinan dengan pemimpin ini adalah suatu keterkaitan, cuman beda istilah saja. Seperti itu. Baik teman-teman, tadi itu adalah konsep kepemimpinan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang itu kepemimpinan dalam Islam. Abdurrahman Asy-Syarqawi mengatakan, sepeninggalnya Rasulullah SAW terjadilah kekosongan pemimpinan. Terjadi beberapa gesekan bagi mereka yang masih hidup, seperti halnya udara yang masuk dari ruang kosong yang saling bertabrakan. Hingga pada akhirnya disepakatilah Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kepemimpinan dalam Islam harus mampu memberikan perubahan dan juga pembaharuan secara signifikan, sehingga melahirkan kepemimpinan yang kuat atau biasa disebut dengan strong leadership yang visioner dan mampu membangun budaya organisasi yang efektif dan iklim organisasi yang kondusif. Adapun tujuan leadership atau biasa disebut juga sebagai tujuan kepemimpinan itu ada dua. Yang pertama, kepemimpinan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan. Dan yang kedua, kepemimpinan ini juga untuk memotivasi orang lain. Selain tujuan, adapun fungsi dari leadership itu sendiri. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi administrasi, yaitu mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitasnya. Untuk fungsi yang kedua itu sebagai top management, yaitu mengadakan planning. Planning ini biasa disebut sebagai suatu perencanaan untuk mencapai tujuan. Ada juga organizing, staffing, directing, commanding, controlling, dan lain sebagainya. Nah, ada 4 faktor dari kepemimpinan. Faktor yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin harus jujur dan bisa mengenali diri dan tahu apa yang harus dilakukan. Yang kedua, pengikut. Karena adanya pengikut maka bisa disebut sebagai pemimpin. Jika tidak ada pengikut, otomatis tidak bisa disebut sebagai pemimpin. Maka seseorang pemimpin juga harus mengenal karakter pengikutnya. Dan yang ketiga itu ada situasi. Bukan dalam situasi kosong, memutuskan dan mempertimbangkan tindakan itu harus
melihat dari situasi itu sendiri. Yang keempat yaitu komunikasi. Seorang pemimpin juga terpengaruh dengan adanya komunikator handal eksternal maupun internal. Terima kasih teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat seputar konsep dasar kepemimpinan. Mohon maaf apabila ada dari segi penyampaian ataupun kata-kata saya yang sulit dipahami, karena di sini saya juga masih tahap belajar dan kita sharing bersama. Mungkin jika ada kritik ataupun saran bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rekanita Ulfa, pamit undur diri.